Yo guys, balik lagi sama gue Silvernotin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan update mengenai Bitcoin, BNB, dan Ethereum gitu ya teman-teman ya. Jadi oke, langsung aja hari ini kita bisa lihat ya, market ada beberapa koin yang mengalami kenaikan ya, ada juga yang koreksi dan sideways ya, harganya gitu-gitu aja bro. Dan kita bisa lihat, wih, Theta akhirnya terbang jos gitu kan teman-teman ya. Semalam itu sempat sampai 135 atau 136 ribu something gitu teman-teman ya, mantap banget. Dari kemarin nanyain, bro, Theta kapan terbang, Theta kapan terbang. Tuh dikasih terbang guys ya, yang udah cuan bisa TP gitu. Memang saya udah cukup lama ya nggak update Theta mati full, banyak banget yang request. Jadi hari ini sekalian saya bahas Theta deh ya. Oke, kita bahas Bitcoinnya dulu. Bitcoin memang sudah masuk kotak area warna ungu ini yang kemarin saya sudah update di video YouTube saya yang kemarin. Kalian bisa lihat ya, itu skenario Bitcoin, kalian bisa nonton di situ. Memang kemarin saya bilang ya, ada indikasi membentuk pola ini ya, head and shoulder teman-teman kemarin. Yaitu indikasi, belum pasti. Ingat, belum pasti loh teman-teman ya. Dan sekarang ini kita hapus dulu ya. Nah ya, jadi memang kita bisa lihat di sini tuh membentuk seperti pola rising wedge ya. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Nah, rising wedge ini kurang lebih seperti ini ya. Gambaran polanya dia menyudut ke atas gitu loh teman-teman ya, semakin mengkerucut ke atas gitulah ya. Jadi itu yang harus kalian ketahui. Jadi memang ini indikasinya karena beberapa kali ini kena reject ya teman-teman dari resisten yang terbentuk dari pola rising wedge, dan beberapa kali juga mengalami pemantulan dari pola rising wedge ini sendiri ya. Jadi memang harus istilahnya berhati-hati nih. Ini indikasi membentuk rising wedge lah. Ini kita bisa lihat dulu, jika memang dia koreksi ya teman-teman. Ini masih masuk dalam pola rising wedge, itu masih juga di dalam area kotak ungu ini. Itu kisaran berapa yang seperti saya info kemarin, kisaran 52 ribuan sampai 52.500 dolar teman-teman ya. Jadi kalau memang dia koreksi pun terdekat ke base nya ini sekitar 52.000 dolar. Tapi jika dia breakdown, kita bisa lihat di sini ada base juga, base terdekat yang sebelumnya terbentuk teman-teman. Saya bikin sebentar. Nah ya, kisaran ini teman-teman. Nah, yaitu sekitar 51.400-an dolar. Ya, jadi sekitar itu. Jika memang di area tahanan terdekat di 52.000 dolar itu tidak mampu menahan, karena memang sebelumnya ini dia sempat sideways sebentar walaupun pullback ya ke sekitar 51.000 dolar teman-teman. Jadi memang kita bisa melihat di sini itu menjadi tahanan terdekat yang lumayan kuat ketimbang di area 52.000 dolar gitu ya. Jadi untuk koreksi terdekat, dan memang ketika dia breakdown dari pola rising wedge ini ya teman-teman, ya kemungkinan besar jatuh ke sekitar 51.400 dolar ya teman-teman, atau sedalam-dalamnya ke area pullbacknya dia itu sekitar 51.000 dolar teman-teman untuk pergerakan si Bitcoin. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi kondisi sekarang ini masih wait and see teman-teman. Tapi jika dia mampu bikin base tahanan di area ungu ini, di kotak ungu ini ya, base tahanan seperti yang sebelumnya ini sideways dulu di sekitar sini teman-teman, dan tidak breakdown ke bawah, tapi dia berhasil membuat base di sini teman-teman. Nah, alamat apa, dia bisa saja mengalami kenaikan kembali ke sini ke sekitaran 54.000 dolar ya, menjadi next target atau next resistance dari pergerakan si Bitcoin gitu ya teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Bitcoinnya ya. Jadi untuk jangka pendeknya beberapa area support dan area resisten terdekat sudah saya infokan. Namun jika dia breakdown kembali ya teman-teman, jadi ini adalah dua area tahanan yang cukup kuat nih ya. Yang pertama itu sekitar 50 ribuan dolar, yang kedua itu di sekitar 49.200 dolaran ya. Jadi itu adalah dua titik penting setelah dia breakdown dari area 51.400 dolar itu. Itu yang harus diperhatikan, karena memang di sini ada EMA 50 dan EMA 100-nya yang bisa menjadi tahanan lumayan penting untuk si Bitcoin. Jadi itu kita masih posisi sekarang tuh masih posisi wait and see gitu ya teman-teman ya. Karena Bitcoin ini belum mengalami koreksi yang gimana gitu. Dari kemarin koreksinya ya terhitung sideways gitu, harganya masih stabil di segitu-gitu aja gitu ya. Jadi masih wait and see teman-teman ya. Nih kita belum lihat ini kan time frame 4 jam, kita belum lihat candle merah yang lumayan besar ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, seperti ini, terus nih seperti ini, beberapa candle merah kita belum lihat teman-teman. Kita belum lihat karena memang kita bisa tahu ya, info untuk pagi ini itu dari El Salvador, dia beli lagi Bitcoin gitu, nambah lagi muatan Bitcoinnya. Jadi memang ini bisa pengaruh adanya kenaikan di Bitcoin. Karena kita bisa lihat juga untuk dominansi Bitcoin atau Bitcoin dominansi ini mengalami kenaikan juga. Itu akibatnya kenapa untuk altcoin teman-teman ya.
itu cenderung sideways atau malah ada yang koreksi, dan cuman beberapa koin saja yang masih mengalami kenaikan, cuman nggak banyak gitu teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat untuk dominance Bitcoin atau Bitcoin dominance ini menguat gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh satu balok hijau besar ini teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk Bitcoin dan Bitcoin dominance. Lalu kita lihat untuk grafik dari versi rupiahnya Indodax ya. Kita bisa lihat juga di sini dia juga sudah masuk area overbought ya teman-teman, dan dia sudah melewati dari target kita yaitu 740 jutaan, next lagi di 760 jutaan, dan next di 779 jutaan. Kisaran-kisaran itu next resist dari Bitcoin ya. Harus kalian perhatikan, namun tetap aja berhati-hati. Kenapa? Karena memang saya ingatkan sekali lagi, Bitcoin ini belum koreksi teman-teman. Jadi memang indikasi besar sekali dia lebih ke arah koreksi dulu agar lebih sehat gitu. Koreksi terdekat ke kisaran berapa? Kisaran 736 juta sampai 740 jutaan. Next lagi itu ada di kisaran 720 jutaan ya. Kisaran-kisaran itu adalah dua titik untuk area penurunan Bitcoin jika dia mengalami koreksi. Ya, menurut saya itu masih koreksi sehat lah di dua titik support itu teman-teman yang terdekat. Karena memang kita bisa lihat kalau di sekitar 20 jutaan itu ada EMA 21 dan 34-nya juga dari situ. Ya, jadi memang ada indikasi dia ketika koreksi menyentuh di antara dua support ini yang tadi sudah saya infokan ya. Karena memang market ini belum koreksi teman-teman. Ya, jadi masih wait and see posisi sekarang, sabar dulu gitu ya. Kan biasanya memang kita sudah tahu ketika Sabtu Minggunya hijau, kira-kira antara Senin, Selasa, Rabu itu mengalami koreksi. Nah, nanti mulai Kamis atau Jumat udah mulai recover kembali sampai Minggu gitu ya, teman-teman. Jadi masih kondisi wait and see lah begini ya, teman-teman. Nah, kenaikan Bitcoin kan juga dipacu atau ditunjang dengan good news dari El Salvador, kan dia nambah muatan lagi. Jadi itu sekilas untuk Bitcoin ya. Kemudian kita bahas BNB dulu, kemudian ETH dan Theta. Oke, jadi BNB ini sendiri ya teman-teman, kalau memang kita tarik dari Fibonacci-nya ya teman-teman, sebentar Fibo ya. Kita ambil dari swing low ke swing high-nya. Jadi memang kita bisa lihat di sini. Ya, di sini itu ada yang namanya retracement 0,5 nih. Ya, terdekat. Ya, dari si BNB ini sendiri atau kisaran berapa? 6,9 jutaan. Ya, koreksi dia sekarang itu di 7.085.000. Ya, dia lagi meretest EMA 21. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi memang seperti info saya kemarin itu potensinya BNB ini meretest area 6,9 sampai 7 juta rupiah. Ya, di video kemarin sudah saya infokan. Jadi memang kondisi sekarang itu masih wait and see. Buat kalian yang mau ngantri kisaran berapa? Kisaran 6,9 sampai 7 juta rupiah, karena memang di situ ada retracement 0,5 dan ada MA50 dan MA100 ya, atau garis warna ungu ini dan warna hijau teman-teman ya. Ya, jadi itulah kisaran area yang istilahnya lumayan buat kalian area antri bawah gitu ya. Dan untuk resistennya masih sama ya. Ini adalah resisten terdekat ya, itu kisaran 7,1, kemudian 7,2 ya. Lanjut lagi di sekitaran 7,3 sampai 7,4 jutaan. Jadi itu ada beberapa resisten kecil ya untuk pergerakan si BNB ya. Jadi buat kalian yang mau istilahnya scalping tipis atau swing trade ya, masih istilahnya lumayan lah buat antri-antri kisaran bawah sini gitu teman-teman ya. Jika memang dia nanti mengalami kenaikan ya bisa kalian jual gitu kan teman-teman ya. Dimainin pingpongin gitulah di area-area sini gitu, area-area terdekat dari si BNB ya. Karena dia juga, kita lihat juga dari faktor Bitcoinnya seperti apa pergerakan Bitcoin gitu ya teman-teman. Jadi lebih safe untuk antri bawah. Itu saran saya ya teman-teman. Next lagi kita lihat ETH. Oke, ini pergerakan si ETH ya teman-teman ya. Dia lagi ngebuat base kembali ya. Kita bisa tarik dari tarikan Fibo aja, dari swing low-nya ke swing high-nya teman-teman ya. Oke, dia jadi masih tepat di sini ya, di retracement 0,236 ya teman-teman, di area sini ya. Sebentar, di area kisaran 54.800.000-an sampai 55 jutaan teman-teman ya. Jadi itu adalah area support terdekat dari si ETH ya. Memang di situ disusul dengan adanya EMA 234 ya, atau garis warna merah ini. Jadi memang sekarang ini dia mencoba ya buat tahanan lagi di base lagi teman-teman ya. Jadi ngebuat base lagi, usaha untuk bikin base atau lebih bawahnya lagi di sekitaran sini ya, kisaran 53 jutaan. Jadi dia lagi berusaha bikin base di area sini gitu teman-teman ya. Sama seperti sebelumnya kita lihat pergerakan dari Ethereum ya, dia buat base sebelumnya di area sini. Nah ya teman-teman, jadi memang kita harapkan kejadian yang sama terulang kembali gitu ya. Dia buat base dulu beberapa kali nggak kuat menembus ya area resistennya, dan akhirnya dapat dorongan volume yang cukup besar dan akhirnya terbang.
ya teman-teman. Jadi ini yang dialami oleh Ethereum sekarang ya. Jadi kita pasti sama-sama berharap ya ketika dia datang dari uptrend ya, struggling dulu akhirnya breakout, dia juga buat base baru lagi di sini, struggling dulu akhirnya breakout. Inilah yang kita harapkan teman-teman ya. Ini yang kita harapkan dari si Ethereum untuk bisa mencapai ATH sebelumnya. Jadi sudah sangat-sangat dekat sekali gitu ya untuk si Ethereum ini. Benar-benar dekat banget gitu ya teman-teman. Jadi dia buat base tahanan. Ya semoga bisa bertahan lah di base-nya. Itu kisaran berapa? Paling bawahnya itu sekitaran 5,3 juta rupiah teman-teman. Atau di atasnya dan terdekat itu sekitar 54.800.000-an. Jadi itu adalah dua titik yang cukup penting dan bisa jadi area antri kalian atau cicil gitu ya. Karena memang di sekitaran situ ada EMA 2134 dan ada MA50-nya atau garis warna hijau ini ya. Ya ini saya besarin dah. Ya ini teman-teman. Jadi itu sekilas yang bisa saya infokan mengenai Ethereum jangka pendeknya. Jadi untuk resisten terdekat masih sekitaran 56 jutaan teman-teman. Next lagi di sekitar 60 juta dan next di 63 sampai 64 juta rupiah dari pergerakan Ethereum ya. Oke, kita bahas Theta. Oke guys, jadi ini adalah pergerakan atau dari Theta ya. Dia juga sudah masuk area overbought. Dia sudah terbang, mantap ya. Setelah dia membentuk pola double bottom juga nih. Ya, ini ada bottom 1, ini bottom 2 teman-teman ya. Jadi begini ya, dia struggling dulu di sini akhirnya naik lagi gitu ya. Jadi memang dia sebelumnya membentuk pola double bottom dan dapat dorongan yang kuat ya, karena memang Theta ini udah lama, cukup lama tidurnya gitu ya teman-teman. Harganya masih struggling di bawah 120.000 gitu ya. Kita bisa lihat karena di 120.000 ini juga ada retracement 0,618 di mana di situ menjadi tahanan juga untuk si Theta ini. Sebelumnya bisa beberapa kali menjadi support dan resisten juga. Ya jadi memang 120.000 itu cukup penting dan dia tertingginya tadi sampai 136.000 untuk pergerakan si Theta. Ya jadi next target untuk Theta ya 143 ribuan itu ada di retracement 0,5. Ya cuman memang sekarang masih ya koreksi-koreksi wajar lah teman-teman ya. Atau lebih bawahnya lagi itu di 0,6 retracement atau sekitar kembali ke sekitaran 120 ribuan untuk pergerakan Theta ya. Jadi memang ini adalah dua area cukup penting untuk kalian istilahnya bisa mempertimbangkan kembali ya teman-teman. Di sini saya tanahin warna merah dulu ya, panahnya dia di sini itu sekitar 120.000 ya. Jadi itu adalah istilahnya area antri pertama ya teman-teman. Dan next lagi di kisaran berapa bro untuk si Theta ini kalian bisa antri ya. Nih kisaran ini teman-teman. Itu kisaran 110.000 sampai 116.000. Itu antrian kedua ya. Lalu antrian yang ketiga atau terakhir itu teman-teman ya, atau lebih bawahnya lagi di sini teman-teman. Nah ya di kisaran berapa bro? Kisaran 94.000 sampai 100.000. Ya jadi ini ada beberapa area antri untuk kalian bisa pertimbangkan gitu. Kalian mau cicil atau antri di area berapa untuk pergerakan si Theta ini. Ya jadi ini adalah 3 area antri atau support ya, atau base gitu ya teman-teman, untuk kalian bisa antri. Karena memang saya udah berapa kali waktu bilang ya Theta itu masih di bawah 100.000 itu murah. Kalian bisa beli gitu. Karena Theta ini fundamental bagus, kita bisa tahu juga dia bergerak di per streamingan gitu kan teman-teman. Yang dimana memang satu dunia juga butuh kan streaming gitu kan. Jadi memang kalau harganya di bawah 100.000 itu kalian bisa cicil beli lah. Tinggal tentuin lagi beberapa titik supportnya gitu. Karena ya balik lagi menurut saya Theta di bawah 100.000 rupiah itu murah gitu teman-teman ya. Jadi nggak heran ketika dia mengalami kenaikan seperti ini. Masih bagus kok dia masuk NFT juga kan, top 3 besar NFT dia masuk itu. Biasanya memang masuk top 1 malah untuk NFT ya Theta ini. Jadi memang itu dari target terdekat dan beberapa area antri bawahnya sudah saya infokan. Keputusan di tangan kalian kembali mau antrinya di kisaran berapa teman-teman ya. Untuk si Theta ini sendiri ketika dia sudah mampu tembus sekitaran 143 ribuan, next target itu di kisaran berapa teman-teman. Nih kita saya tandain dulu ya. Nah pasti di sekitaran 153.000. Next lagi ada di retracement 0,38 atau sekitar 164 ribuan. Ya jadi itu adalah beberapa titik resisten yang harus dilalui Theta sebelum bisa melanjutkan OTW ke ATH sebelumnya atau sekitaran 230 ribuan. Ya jadi itu sekilas yang nanya-nanyain Theta. Jadi besar kemungkinan kalau koreksi juga ini masih koreksi wajar lah, karena sebelumnya dia sudah terbang ya teman-teman. Jadi ya kalau koreksi-koreksi wajar, semoga bisa dapat di beberapa titik antrian yang kalian inginkan untuk si Theta ini. Jadi akhirnya dia sudah bangun tidur lah ya teman-teman ya.
Itu aja sekilas untuk ngebahas beberapa koin ya untuk market kripto hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap masih wait and see ya kondisi seperti sekarang teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.